Masih dengan zona tutorial Yale lampu. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini saya kedatangan lagi sebuah lampu spiral. Seperti ini penampakannya. Ini lampu LHE yang berkaca spiral yang ukurannya 65 watt teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Ini katanya sudah mati total. Oke teman-teman, kita bisa langsung mencobanya teman-teman ya. Apakah lampu ini mati atau gimana ya. Ini merek Osram seperti ini teman-teman ya, dan ukurannya 65 watt ini teman-teman. Oke teman-teman, kita carikan fitting dulu, kita bisa langsung mencobanya. Oke, kita bisa langsung mencobanya. Oke teman-teman, lampunya tidak ada tanda-tanda nyala atau berkedip teman-teman ya. Ini sudah ada arus listriknya teman-teman untuk fittingnya teman-teman ya. Oke, kita carikan bohlam yang nyala. Oke teman-teman, nyala ya, berarti ini ada tanda arus listriknya. Kita sisihkan dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa langsung membukanya. Di sebelah sini perlahan-lahan kita congkel ya. Dilihat dari segi kacanya sendiri belum ada tanda-tanda yang hitam teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa langsung membukanya untuk lampu Osram ini. Untuk lampunya sudah dibuka dan penampakannya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bisa langsung melepas drivernya atau lepas mesinnya ini teman-teman ya. Oke, kita lepas dulu teman-teman. Untuk mesinnya lampu ini saya melepasnya hanya menggunakan pinset saja seperti ini teman-teman, perlahan-lahan, asal kawat filamennya ini tidak putus teman-teman ya, tidak putus. Oke, kita bisa langsung membukanya atau melepasnya, atau kita mencopotnya biar lebih mudah kita melihatnya ya teman-teman ya. Oke, kita lepas dulu. Setelah kita lepas seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah kotor sekali teman-teman ya. Ini ada kotoran atau bekas serangga ya, dan ini kacanya seperti ini. Oke, ada tanda-tanda gosong di casingnya sini. Kita sisihkan dulu untuk kacanya teman-teman ya. Kita sisihkan untuk kacanya ini. Oke teman-teman, kita bisa langsung melihatnya seperti ini. Oke teman-teman, gimana cara memperbaiki untuk lampu Osram ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum dilanjut videonya, alangkah baiknya yang baru bergabung, aktifkan dulu lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari zona tutorial Yale lampu. Let's go. Jangan lupa like dan subscribe Yale lampu. Oke teman-teman, pertama-tama teman-teman harus membuka seperti biasa, membuka pinnya ini dulu atau paku fittingnya ini ya. Saya membuka menggunakan pisau bekas seperti ini saja, perlahan-lahan teman-teman ya, asal ini tidak patah. Oke, perlahan-lahan seperti ini saja teman-teman ya. Ini sangat susah sekali karena ini sudah menempel sangat keras teman-teman ya. Ini sudah menempel sangat keras. Kita lepas dulu. Setelah terlepas seperti ini, kita bisa melepas drat casingnya ini teman-teman ya. Saya menggunakan karet ban saja seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Kita buka perlahan-lahan ya, asal jangan sampai pecah. Kita putar perlahan-lahan seperti ini saja untuk membuka drat casingnya ini. Oke, kita lihat pada driver atau mesinnya lampu Osram ini yang berukuran jumbo ini teman-teman ya, yang berkaca spiral. Oke, ini sangat kotor sekali teman-teman. Teman-teman langsung saja bersihkan pada bagian bawah ini teman-teman. Oke, kita bersihkan teman seperti ini teman-teman ya. Kita bersihkan, dan teman-teman jangan lupa ya, cek untuk solderannya apa ada yang retak. Oke, seperti ini sudah bersih. Oke, nah ini teman-teman, ini sudah kelihatan ada yang meletus teman-teman. Sebentar, saya perdekatkan dulu. Perhatikan milar merah ini teman-teman. Ini milar sudah pecah atau sudah meletus. Berarti tanda-tanda kerusakan ini bisa terjadi. Ini sudah rusak. Dan ini ada tanda hitam teman-teman. Kita bisa mengeceknya untuk komponen RR-nya ini ya. Teman-teman, pertama-tama ganti dulu bagian milar yang meletus ini teman-teman. Oke teman-teman, kita copot dulu ya bagian milar yang meletus ini atau sudah konslet ini, sudah parah ini, kita lepas dulu.
Oke teman-teman, untuk milarnya saya sudah melepasnya teman-teman ya. Ini sudah hancur seperti ini teman-teman ya. Ini sudah meletus parah seperti ini. Dan kabelnya sendiri untuk arus langsung jalur PLN ini terbakar teman-teman, disebabkan oleh milarnya ini yang rusak teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti ini saja teman-teman ya. Teman-teman tinggal mengganti milar seperti ini teman-teman. Tinggal mengganti milar seperti ini, teman-teman bisa mencarikan di lampu yang lain teman-teman ya. Teman-teman bisa samakan pada nilainya. Ini nilainya sudah ada, teman-teman bisa mencarikan bekas, kita ambil lalu kita samakan nilainya lalu kita pasang. Dan teman-teman kalau memasangnya tidak perlu bingung ya. Untuk milar seperti ini bolak-balik tidak apa-apa ya. Dan alangkah baiknya teman-teman sebelum masang teman-teman bisa membersihkan PCB nya dulu teman-teman. Seperti ini PCB nya ini gak kelihatan teman-teman. Untuk PCB nya ini sudah gosong teman-teman ya. Alangkah baiknya teman-teman dibersihkan dulu biar nanti tidak terjadi konslet dengan yang lain teman-teman. Oke teman-teman, kita bersihkan PCB nya dulu lalu kita carikan milar yang bekas dan lalu kita ganti untuk kabel yang terbakar ini teman-teman ya. Oke, kita kerjakan dulu teman-teman. Oke teman-teman ya, saya sudah mengganti milarnya ini teman-teman. Milar lampunya ini teman-teman, ini saya sudah menggantinya. Dan kabelnya yang terbakar tadi saya sudah menggantinya ini teman-teman ya. Setelah diganti semua seperti ini, yang tadi yang rusak teman-teman ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menggantinya juga airnya screen ini teman-teman. Untuk air screen ini teman-teman ya, air screen ini teman-teman. Oke, biasanya ini ikut mati teman-teman untuk air screen ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bisa langsung menggantinya bagian air screen-nya ini teman-teman ya. Oke, kita ganti dulu teman-teman. Oke teman-teman ya, teman-teman jika tidak mempunyai solder, teman-teman bisa mengganti air screen dengan mudah teman-teman ya. Teman-teman cari air screen seperti ini biasanya banyak sekali di bekas-bekas lampu mati untuk air screen seperti ini ya. Jika teman-teman tidak mempunyai solder, teman-teman bisa langsung memotongnya sini teman-teman ya. Nah, memotongnya sini lalu teman-teman tinggal menyambungnya saja teman-teman di sini teman-teman. Oke, kita potong dulu teman-teman biar mudah. Ntar kita masukkan kembali di sini ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal menyambungnya saja, teman-teman tidak usah melepas bagian soldernya teman-teman. Jika teman-teman tidak mempunyai solder ya. Nah, lalu disambung di sini teman-teman. Nah, seperti ini saja teman-teman. Oke, kita sambung dulu teman-teman ya. Selesai teman-teman, setelah kita sambung penampakannya seperti ini ya. Sangat mudah sekali teman-teman ya. Teman-teman tidak perlu melepas solderan dari sini ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa memperbarui solderannya semua. Setelah seperti ini teman-teman bisa langsung memasangnya kembali ya. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman sebelum memasang teman-teman membersihkan bagian yang terkena serangga ini. Oke, ini seperti ini kita bersihkan, ini sangat kotor teman-teman. Kita bersihkan saja. Kemudian teman-teman luruskan kawat filamennya ini teman-teman ya. Kenapa diluruskan? Biar nanti mudah untuk memasang di mesinnya ini teman-teman. Oke, kita pasang dulu untuk mesinnya ini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk mesin atau drivernya lampu Osram yang berukuran 65 watt saya sudah memasangnya di casingnya seperti ini. Kita tinggal memasang penutupnya. Alangkah baiknya sebelum dipasang ini dibersihkan dulu teman-teman ya. Ini dibersihkan dulu untuk bekas serangganya yang nempel ini, lalu kita pasang kembali. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu lalu kita pasang kembali. Seperti ini penampakannya jika sudah dipasang semuanya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jika kita menyongkel casingnya perlahan-lahan, dia tidak mengalami pecah, jadinya masih presisi seperti ini teman-teman. Untuk lampu Osram yang berukuran 65 watt. Ini 65 watt. Oke teman-teman, kita bisa langsung mencobanya ya teman-teman ya. Kita carikan arus atau kita carikan fitting dulu. Kita coba perlahan-lahan teman-teman ya, perlahan-lahan kita memutarnya. Oke, nah lampunya nyala normal kembali dan warnanya ini ternyata kuning teman-teman. Oke teman-teman, lampunya
nyala kembali ya teman-teman ya. Oke, nah lampunya nyala kembali dan bisa digunakan kembali. Ini warnanya kuning tapi tidak terlalu kuning teman-teman ya. Oke teman-teman, sangat sepele sekali ya teman-teman ya cara memperbaiki lampu yang berukuran jumbo yang bermerek Osram. Sangat mudah sekali, hanya kerusakannya sebuah milar dan air sekring yang sudah terbakar tadi. Ini seperti ini yang sudah saya putus, saya tidak memasang menggunakan solder teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga sukses. Sampai jumpa kembali.